Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi di channel RP. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal tes potensi skolastik. Mari langsung saja kita lihat soal yang pertama. Ketua OSIS membagikan undangan rapat untuk 30 siswa putri dan 60 siswa putra yang akan mengikuti lomba KSN. Jika ternyata 40% siswa putri dan 50% siswa putra hadir, maka berapa persen tingkat kehadiran dan jumlah undangan yang diedarkan? A. 47%, B. 40%, C. 37%, D. 30%, E. 25%. Nah, di sini kita cari undangan siswa putri yang hadir. Tadi ternyata 40% siswa putri dan 50% siswa putra hadir. Berarti 40/100 dari 30 siswa putri ini. Berarti 40/100 dari 30 itu adalah 12 orang. Sedangkan untuk undangan siswa putra yang hadir, kalau persen tadinya adalah 50%, dan siswa putra yang diberikan undangan itu adalah sebanyak 60 siswa putra. Berarti 50/100 dari 60, yaitu 30 orang. Berarti jumlah yang hadir itu adalah 12 orang ditambah dengan 30 orang itu adalah 42 orang. Dan jumlah keseluruhan siswa yang mendapatkan undangan itu adalah 90 orang. Kenapa 90 orang? Di sini ada 30 siswa putri dan 60 siswa putra. Berarti itu 90 orang. Maka tingkat kehadirannya itu adalah yang jumlah yang hadir ini per jumlah keseluruhan itu kita kali dengan 100%, yaitu 42/90 dikali dengan 100%. Itu hasilnya adalah 46,67%. Karena berkoma-koma kita bulatkan menjadi 47% dan opsinya itu terdapat di opsi yang A. Berdasarkan penelitian, diketahui populasi penduduk di kota A berkurang menjadi setengahnya setiap 10 tahun. Pada tahun 2000, populasinya tinggal 1 juta orang. Banyak populasi penduduk di kota A pada tahun 1960 adalah A. 4 juta orang, B. 8 juta orang, C. 16 juta orang, D. 32 juta orang, E. 64 juta orang. Nah, mari kita lihat pembahasannya, di mana populasi penduduk di kota A itu berkurang menjadi setengahnya. Itu artinya kalau di tahun 2000 itu adalah 1 juta, maka 10 tahun sebelumnya berarti itu adalah tahun 1990, berarti itu adalah 2 juta, di mana setengah dari 2 juta itu adalah 1 juta, berkurang setiap 10 tahun. Maka kalau untuk kita mengurangkan ke tahun belakangnya, maka kita kalikan 2, di mana di tahun 1990 itu 2 juta, maka di tahun 1980 itu kita kali 2 menjadi 4 juta. Dan begitu seterusnya. Yang ditanyakan di sini itu adalah tahun 1960, maka tahun 1970 itu menjadi 8 juta, 4 dikali 2, dan tahun 1960 itu adalah 16 juta, yaitu 8 dikali 2. Maka populasi penduduk di kota A pada tahun 1960 itu adalah 16 juta orang. Itu terdapat di opsi yang C. Diberikan premis-premis sebagai berikut. P1, jika X kuadrat besar sama 0, maka 2 bilangan prima. P2, 2 bukan bilangan prima. Simpulan dari kedua premis di atas adalah A. X kuadrat kecil 0, B. X besar dari 0, C. X kuadrat besar sama dari 0, D. X kuadrat besar dari 0, E. X kuadrat tidak sama dengan 0. Nah, kita lihat pembahasannya. Yang pertama kita harus ingat terlebih dahulu, dimana jika P1-nya itu P maka Q dan P2-nya itu adalah negasi Q,
Maka untuk kesimpulannya adalah negasi P. Dimana di sini kita lihat P1-nya itu adalah jika X kuadrat besar sama dengan 0. Berarti itu adalah P-nya. Dan Q-nya itu 2 bilangan prima. Sedangkan di P2-nya 2 bukan bilangan prima. Berarti yang P2-nya itu adalah negasi dari Q. Maka kita gunakan yang ini, P maka Q, dan negasi Q maka hasilnya itu adalah negasi P. Dan kesimpulannya negasi P yaitu X kuadrat kecil dari 0. Yang mana kalau negasi dari X kuadrat besar sama dengan 0 itu adalah X kuadrat kecil dari 0. Itu terdapat di opsi yang A. Nilai dari 330% dari 1/2/3 adalah A 4,9, B 5,25, C 5,5, D 5,75, E 7. Nah, mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama 1/2/3 ini karena merupakan pecahan campuran, maka kita jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa yaitu 5/3. Lalu kalau sudah dapat 5/3 langsung kita cari 330% dari 5/3 itu artinya sama dengan 330/100 kita kali dengan 5/3 itu adalah 5,5. Maka hasilnya terdapat di opsi yang C. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe dan di share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar. Dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya, juga bisa diselipkan di kolom komentar. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton.